Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormati. Saya Nandalia Putri bersama kelompok saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Ancaman Keamanan Ekonomi di Perbatasan Studi Kasus Penyeludupan Rokok Ilegal di PLBN Tikong tahun 2021 sampai 2026. Penelitian ini membahas bagaimana aktivitas penyeludupan rokok ilegal di wilayah perbatasan tidak hanya menjadi pelanggaran hukum, tapi juga menjadi ancaman terhadap keamanan negara. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis strategis karena berada di jalur perdagangan internasional. Namun, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan lintas batas negara. Salah satunya wilayah yang cukup strategis adalah PLBN Tikong di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Tingginya aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat di kawasan ini membuat wilayah tersebut rentan terhadap ancaman keamanan tradisional. Salah satunya adalah penyelundupan rokok ilegal. Penyelundupan rokok ilegal bukan hanya masalah pelanggaran aturan perdagangan, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas seperti merugikan negara karena menghilangnya penerimaan cukai, mengganggu perdagangan resmi, memperkuat jaringan perdagangan ilegal, serta mengancam stabilitas ekonomi di wilayah perbatasan. Contohnya, aparat pernah menggagalkan penyelundupan ratusan ribu batang rokok ilegal di jalur tikus Tikong. Hal ini menunjukkan bahwa penyelundupan ilegal rokok merupakan ancaman nyata yang perlu dikaji lebih dalam. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana penyelundupan rokok ilegal di PLBN Tikong dapat menjadi ancaman ekonomi di Indonesia. Kedua, faktor apa saja menjadi penyebab masih terjadinya penyelundupan rokok ilegal di PLBN Tikong. Bagaimana peran jalur tikus terhadap aktivitas penyelundupan rokok ilegal, dan bagaimana penyelundupan rokok ilegal terhadap ekonomi masyarakat di PLBN Tikong. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk memahami bentuk ancaman dari penyelundupan rokok ilegal di PLBN Tikong. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan rokok ilegal. Ketiga, untuk mengetahui lemahnya pengawasan di wilayah PLBN Tikong, dan untuk mengetahui dampak penyelundupan rokok ilegal terhadap stabilitas ekonomi di wilayah sekitar perbatasan. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi keamanan ekonomi dan kejahatan lintas batas negara. Dan manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat keamanan, dan bea cukai untuk meningkatkan pengawasan serta penanganan penyelundupan di wilayah perbatasan. Lalu dalam penelitian ini saya menggunakan dua teori, yaitu pertama teori keamanan Barry Buzan. Nama teori yang saya gunakan adalah teori keamanan atau Sectoral Security Theory oleh Barry Buzan, khususnya pada sektor keamanan ekonomi. Barry Buzan menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya dilihat dari ancaman militer atau perang, tetapi juga mencakup sektor lain, yaitu keamanan militer, keamanan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam penelitian saya, fokus yang digunakan adalah keamanan ekonomi, yaitu membahas negara menjadi pendapatan sumber daya, pasar, dan stabilitas ekonomi. Penyelundupan rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai ancaman ekonomi karena menyebabkan kerugian, mengganggunya perdagangan legal, memperkuat ekonomi ilegal, serta dapat memengaruhi stabilitas ekonomi negara. Kenapa memakai teori Barry Buzan? Alasannya menggunakan teori Buzan adalah karena penelitian saya tidak melihat penyelundupan rokok ilegal hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi ancaman terhadap keamanan ekonomi negara. Teori ini sangat relevan karena Barry Buzan menjelaskan bahwa ancaman keamanan tidak hanya berbentuk militer, tetapi juga dapat berasal dari sektor ekonomi ketika ada gangguan terhadap pendapatan negara, pasar, dan stabilitas ekonomi. Kedua, ada teori borderland economy. Selain itu, saya juga menggunakan teori borderland economy oleh Oscar G. Martis. Teori ini menjelaskan bahwa wilayah perbatasan sering menjadi ruang munculnya aktivitas ekonomi formal dan informal, termasuk yang disebut grey economy atau ekonomi abu-abu. Di wilayah perbatasan, aktivitas penyelundupan dapat terjadi karena adanya perbedaan harga negara,
keuntungan ekonomi, lemahnya pengawasan, serta adanya jalur tikus. Teori ini membantu melihat mengapa penyelundupan rokok bisa berkembang di kawasan Entikong sebagai wilayah perbatasan. Mengapa memakai teori ini? Karena penelitian ini dilakukan secara wilayah perbatasan, maka teori ini membantu menjelaskan karakter ekonomi informal yang sering muncul di kawasan perbatasan dan faktor yang memicu penyelundupan. Lalu ada penelitian terdahulukan menunjukkan bahwa penyelundupan rokok ilegal tidak dilihat wilayah perbatasan merupakan ancaman serius terhadap ekonomi negara. Penelitian sebelumnya membahas kerugian negara akibat hilangnya cukai, perdagangan ilegal lintas batas, dan perbedaan tarif cukai antar negara. Namun penelitian saya memiliki perbedaan karena lebih fokus pada periode 2001, 2002 sampai 2026 dalam perspektif ekonomi. Lalu alur pikir penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, yaitu penyelundupan rokok ilegal di Palembang Entikong yang dipandang sebagai ancaman ekonomi. Kemudian penelitian ini melihat adanya faktor penyebab aktivitas penyelundupan, peran tikus, dan lemahnya pengawasan. Semua itu dianalisis menggunakan teori Barry-Busan dan Bonderland, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai ancaman keamanan ekonomi di perbatasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskripsi analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian fokus untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya terkait penyelundupan rokok ilegal di Palembang Entikong. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan penyelundupan rokok ilegal. Kedua, ada studi pusaka melalui jurnal, buku, artikel, dan laporan resmi. Ketiga, kami menggunakan kuesioner Google Form sebagai tambahan data dari responden untuk memperkuat analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Maps dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, pengajian data, penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber triangulasi metode agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan seperti di slide ini. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya mengenai ancaman keamanan ekonomi di perbatasan. Studi kasus penyelundupan rokok ilegal di Palembang Entikong tahun 2001 sampai 2006. Kesimpulannya, penelitian ini ingin melihat bahwa penyelundupan rokok ilegal bukan hanya persoalan perdagangan ilegal, tetapi juga dapat menjadi ancaman terhadap keamanan ekonomi negara, khususnya di wilayah perbatasan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen serta teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.